culture dari sneakers itu makin kerasa ya, makin kuat. Setiap Air Max Day-nya itu merilis sepatu-sepatu jagoannya ya, dengan cara-cara yang ikonik ya. Karena pada tahun 1987 itu Tinker Hatfield berani menampilkan desain inside out ini. Di Indonesia sendiri, tahu gua, tahun 2018-2019 itu pertama kali ada Air Max Day di Indonesia ya. Halo guys, balik lagi di channel gue, Bobby Dani. Kalau kalian lihat video gue yang sebelumnya, gue ngebahas yang kenapa gue suka Air Max. Nah, salah satu hal yang bikin gue suka Air Max adalah Air Max Day. Air Max Day itu apa sih gitu ya? Nah, Air Max Day itu adalah sebuah event tahunan yang selalu dibikin oleh Nike untuk merayakan ulang tahunnya siluet yang gue suka ya, Nike Air Max. Di situ Nike membuat berbagai macam aktivasi ya, mau itu merilis siluet baru, terus ada event-event musik lah, atau emang membuat Air Max Museum ya. Nah, itulah yang makin bikin gue suka sama Air Max. Kenapa Air Max dipilih oleh Nike untuk dibikinkan hari khususnya? Kalau menurut keyakinan gue sih, karena satu, Air Max ini jadi salah satu simbol inovasinya Nike. Karena pada tahun 1987 itu Tinker Hatfield berani menampilkan desain inside out ini ya, konsep inside out ini untuk menampilkan air bubble yang selama ini hanya nggak kelihatan ya, hanya ada di dalam sepatunya aja ya. Jadi, dan kita juga jadi tahu bahwa seperti apa sih air bubble itu sendiri gitu ya, dan kita bisa melihat terus gitu. Dan juga menjadi salah satu game changernya Nike di dunia sneakers pada saat itu, dan juga di dunia persaingan dengan sepatu brand kompetitor. Karena pada saat Air Max rilis di tahun itu, Nike itu sempat mengalami persaingan hebat dari brand kompetitornya, tapi berkat Nike Air Max One dan Air Jordan 3 Black Cement juga yang legendaris itu, Nike berhasil naik lagi meninggalkan para brand kompetitor. Dan selain itu, karena tadi yang sebelumnya gue sempat bilang juga bahwa Nike itu membuat berbagai macam aktivasi yang mana melibatkan berbagai pihak, maka culture dari sneakers itu makin kerasa ya, jadi makin kuat. Makanya juga gue di video pertama bilang bahwa tren sneaker itu nggak akan pernah mati ya, sneaker itu nggak pernah mati untuk beberapa siluet ya, karena dengan adanya event-event yang dibikin oleh brand itu sendiri, maka culture ini bakal naik, dan juga pelibatan dari beberapa komunitas dan retailer yang merilis Air Max. Nah, walaupun secara dia ini rilis tahun 87 ya, yang mana tahun depan ya 2027 ini umurnya 40 tahun, Air Max Day sendiri baru diadakan oleh Nike tahun 2014, di mana yang paling jadi ikoniknya itu adalah perilisan retronya Nike Air Max One ini, tetapi yang membedakan adalah menggunakan warna midsole-nya neon dan ada tulisan 326 di bagian tang, seperti sepatu ini. Ini juga Air Max One ya, tapi ini rilisnya tahun kemarin kalau nggak salah, atau tahun kemarin atau tahun 2024 ya. Nah, ini seperti inilah kurang lebih ya, tapi yang warna birunya itu menjadi warna merah. Pada saat 2014 mulai rame, orang mulai nggak lagi dengan ada Air Max ya, karena ada Air Max Day. Terus tiap tahun Nike setiap Air Max Day-nya itu merilis sepatu-sepatu jagoannya ya, dengan cara-cara yang ikonik ya, cara-cara yang unik. Seperti pada saat itu dia bikin Nike voting Nike ya, jadi para pecinta Air Max itu voting sepatu-sepatu Air Max mana yang akan nantinya yang menjadi juara voting itu akan dirilis. Kalau nggak salah menang itu adalah Air Max One Atmos 11. Nah, itu makin rame lah ya, jadi Nike itu pinter ya, bagus banget untuk membuat engagement dengan para pecinta Air Max. 2014, 2015, 2016 juga, 2017, dan di Indonesia sendiri, tahu gua, tahun 2018-2019 itu pertama kali ada Air Max Day di Indonesia ya, mana ada perilisan Air Max Sun Waterspoon dan Atmos Animal 2.0 di salah satu toko di mall di Jakarta. Itu rame banget ya, sampai ngantri sampai keluar toko, panjang banget ya. Dan sampai dengan tahun 2025 kemarin, setiap tahun selalu ada Air Max. Mungkin kepotong pada saat pandemi aja ya, tidak ada acara-acara offline. Kalau gue sendiri, tahun 2021 itu jadi pengalaman pertama gue terlibat di Air Max Day, yaitu di Atmos ya, shout out buat Atmos. Pada saat itu juga rilis sepatu yang emang ditunggu-tunggu oleh pecinta Air Max ya, yaitu Air Max 90 Bacon yang versi retro ya. Itu orang-orang pada nunggu banget ya, karena apalagi kalau yang punya versi pertama pasti midsole-nya udah crumble. Nah, itu gue di situ berpartisipasi di acara talk show-nya, di
cara pengundiannya juga gue mengundi siapa yang dapat Air Max 90 Backer. Di 2023 setelah gue membuat Air Max Community bersama Mas Denny, gue dipercaya oleh JD Sport untuk membuat display Air Max ya, sekitar mungkin hampir 100 Air Max gue display. Kita pakai koleksi-koleksi teman-teman Air Max Community, dan juga kami terlibat dalam 2 hari talk show gue dan Mas Denny ya. Untuk dokumentasinya bisa kalian lihat di IG-nya Air Max Community ya. Jangan lupa di follow juga itu IG Air Max Community-nya ya. Untuk 2 tahun terakhir ini, gue dan Air Max Community juga dipercaya sama Atmos untuk menjadi pembicara di talk show-nya mereka. Shout-out lagi untuk Atmos. Bagi gue sendiri pribadi bahwa gue nggak salah nih milih Air Max, karena gue bisa terlibat sampai nggak cuma sekedar koleksi aja, tapi gue juga bisa terlibat di acara Air Max Day-nya nih ya, yang mana seluruh dunia merayakan loh gitu. Setiap negara merayakan Air Max itu sendiri, gitu, Air Max Day itu sendiri. Jadi gue juga bangga gitu ya, dan Air Max Community juga bangga. Semoga selama Air Max Day ada di Indonesia terus merayakan Air Max Day juga ya. Sebelum kita udahan, gue pengen ngasih lihat ya. Mungkin kalian tadi ngeh ya, karena yang untuk Air Max yang ini kok ada yang beda dengan midsole-nya gitu ya dibanding yang ini. Mungkin dari sisi ukuran atau dari sisi ukuran ininya, Windows-nya. Nah, itu nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton video gue sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta nyalain loncengnya biar kalian tahu kapan video gue rilis, dan juga jangan lupa follow IG gue. Sekian video dari gue, ciao.